Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mumpung lagi bawa Next 2 ini pengen bahas soal gimana sih rasanya pakai Next 2 dengan oli mesin Fastron Tekno 10W40. Jadi sebelumnya ini kan penulis sudah jelaskan bahwa motor ini sebelumnya pakai Fastron Tekno 15W50 dan tentu saja sudah campuran minyak goreng juga, itu sampai 9.000 km, hampir 9.000 km, 80.000 berapa gitulah. Ini penulis lupa ya ganti olinya kilometer berapa, tapi ini sudah beberapa ratus kilometer lah. Jadi sudah bisa sudah bisa untuk dijadikan acuan review. Di oli sebelumnya itu waktu pakai 9.000 km itu mesin sudah terasa ada hambatan ya, terasa berat. Waktu pertama pakainya sih agak kaget ya, tarikannya terutama di RPM tinggi terasa banyak berkurang. Perbedaannya jauh dibanding di Honda Beat. Ini terasa benar waktu di RPM tinggi ada hambatan cukup banyak. Ya, penulis oleh karena itu coba downgrade jadi 10W40 karena kok rasanya 15W50 itu terlalu berat untuk motor ini. Ya, coba 10W40 ternyata memang bener nih oli lebih cocok ya. Jadi motor Suzuki Next 2 ini lebih cocok pakai 10W40 karena pakai 10W40 penulis nggak merasakan suara mesin jadi kasar atau perubahan ekstrim lainnya lah. Ya pokoknya suara mesin nggak jadi kasar, tarikan juga tetap enak, dipakai kencang tetap halus. Walau kencangnya ya kira-kira sampai jalan 80-90 terusan gitu, nggak terasa ada kasar-kasar gitu, nggak. Jadi halus ya. Terus selain itu ya sama ya dengan Fastron Tekno 15W50, suara knalpot masih tegas ya. Suara knalpot masih tegas dan memang tarikan itu jadi lebih enak daripada pakai 15W50. Kayak lebih lega ya, terutama RPM tinggi. Jadi di RPM tinggi terutama di misal habis 80 itu akselerasinya masih terlihat lumayan lebih cepat lah daripada waktu masih pakai 15W50. Dipakai siang hari no problem, nggak ada suara kasar. Pakai macet-macet juga nggak terasa lah ada perubahan signifikan, suara mesin masih tetap halus. Yang terutama itu ya kalau sudah sampai tempat tujuan, kalau oli ya kurang bagus itu sampai tujuan suara mesin beda dengan saat berangkat pertama, nggak halus lagi. Nah ini nggak gitu, pakai Fastron Tekno 10W40 masih tetap halus sampai di tujuan. Cuma karena penulis nggak pakai ini tiap hari, penulis nggak tahu apakah oli Fastron Tekno 10W40 bisa awet ya. Kalau di NMAX penulis sudah merasakan bahwa 15W50 di NMAX itu cocok, nggak terlalu kental lah istilahnya. Nggak terlalu kental itu ditandai dengan kemampuannya yang nggak turun. Jadi dipakai top speed ya mungkin penulis nggak pernah lebih dari 113, itu termasuk lambat kalau dibanding dengan youtuber lainnya, NMAX youtuber lainnya, termasuk lambat lah. Tapi waktu penulis coba pernah kan sebelumnya posting videonya
coba akselerasi coba top speed dengan NMAX 2020, terbukti bahwa olinya ini nggak menghalangi motor penulis untuk ngejar motor NMAX versi 2020. Jadi penulis kencang, penulis pertama kan ketinggalan agak jauh juga ya, agak jauh juga. Nah itu ternyata ya penulis masih bisa ngejar. Jadi Sano udah top speed, penulis top speed, tapi ternyata penulis masih bisa ngejar. Ya penulis cukup kaget juga kenapa motor NMAX 2020 selambat itu. Namanya NMAX 2020 kan baru saja muncul gitu ya, munculnya waktu PSBB, waktu zamannya corona ya, awal-awal sih ya. Nah ternyata motornya bisa kekejar, berarti kan artinya oli 15W50 sebenarnya nggak terlalu membebani lah untuk motor NMAX gitu. Ya penulis sendiri nggak ada niatan ya untuk ganti 10W40 kalau untuk NMAX, karena di NMAX itu ternyata 15W50 itu kayaknya kurang kental malah ya. Jadi penulis merasakan bahwa sekarang ini, padahal oli itu baru ganti berapa bulan ya, tanggal berapa penulis ganti oli lupa, bulan ini apa bulan kemarin, rasanya sebentar kok. Iya sih bulan ini ya, pemakaian cuma masih berapa ratus kilometer nanti penulis lihat, perasaan nggak sampai 1000 masih ya, itu masih 600 km, tapi sudah terasa oli itu mulai kasar ya. Ya mungkin bisa juga karena olinya itu satu masih campur dengan oli yang sudah rusak. Jadi kan sebelum penulis ganti Fastron Techno 15W50 di NMAX itu kan masih pakai oli bawaan, diganti oli habis servis pertama itu dikasih oli Yamaha Supermax atau apa gitu loh. Jadi waktu penulis mau ganti oli 15W50 Fastron Techno, itu olinya jelas oli resmi, oli khusus untuk NMAX, kapasitas sudah sesuai. Nah yang penulis kaget itu waktu di train, oli mesinnya ternyata udah hitam. Jadi artinya oli Yamaha Supermax ya, lupa namanya. Pokoknya Yamaha yang khusus untuk NMAX itu nggak bagus, sangat tidak bagus, di bawah standar, di bawah rata-rata banget. Jadi penulis bersyukur segera ganti oli, jadi warna oli hitam itu sudah ya menakutkan lah ya. Pada ganti oli setelah 700 km, habis itu 400 km sudah hitam lagi, itu parah. Dan kemudian ya sudah penulis ganti, langsung dirasakan mesin lebih halus. Penulis nggak merasakan hambatan atau apa waktu ganti pertama itu, walau oli sebelumnya itu oli resmi Yamaha ya 10W40 yang sudah keenceran. Itu penulis nggak merasakan hambatan berarti di motor, malah terasa ngeselong gitu mesin, terasa napasnya lega. Mesin yang aslinya terasa ada hambatan ya, jadi kalau mesin jalan juga terasa kayak amplas gitulah, amplas kecil-kecil. Nah itu penulis nggak merasakan itu lagi. Tentu di motor ini nggak pernah merasakan karena ya sudah pakai 15W50 sebelumnya dan sekarang pakai 10W40. Jadi walau sebelumnya pernah ada suara kasar-kasar dikit, rasa amplasnya nggak kayak di NMAX waktu pakai oli resmi ya. Nah karena olinya sudah rusak sampai warnanya hitam segala, maka begitu ditambahi 15W50 nggak bisa murni 100%
Fastron masih ada anunya juga, masih ada sampahnya juga, sampah yang lama. Jadi penulis berencana untuk ganti oli lagi, mungkin ya Fastron Techno 15W 50 lagi. Jadi yang bikin penulis ganti oli itu pertama adalah karena oli lamanya oli jelek banget, sudah rusak lagi pula itu. Oli sudah rusak, jadi diganti oli ya, jadi oli lama campur oli rusak ya, jadinya oli kurang bagus. Yang kedua adalah karena di NMAX ini ternyata fuel dilutionnya parah. Jadi oli aslinya kan warnanya kuning, itu sudah mulai kehijauan. Kehijauan itu artinya olinya sudah kecampuran bahan bakar. Kebetulan penulis pakai Pertamax. Pertamax itu kan 10%-nya etanol katanya ya. Kalau dari spesifikasi ada tulisannya dibolehkan pemerintah 10% etanol. Jadi ya Pertamax itu kemungkinan 10%-nya etanol. Karena etanol nabati itu biasanya mempunyai fuel dilution yang tinggi, lebih tinggi daripada bahan minyak bumi. Terbukti dari warna oli mesin yang menjadi lebih hijau. Padahal masih kepakai sekitar berapa ya, 600-an. Iya, 600-an saat penulis lihat itu 600 km sudah mulai menghijau, mengkhawatirkan. Jadi pertama karena apa, kecampuran sama oli jelek. Yang kedua fuel dilution. Penulis merasakan sudah mulai ada suara kasar-kasar dikit. Jadi sampai tujuan suara mesin jadi agak kasar dikit, tapi ya kasarnya penulis jauh dari apa standar kasarnya orang grup oli ya. Kalau grup oli suara kasar itu kalau sudah kayak amplas itu baru disebut kasar. Kalau penulis belum kayak amplas, belum sampai seberisi motor yang lewat. Jadi kalau penulis nggak pernah ya nunjukkan waktu motor penulis masih belum jalan, belum mulai jalan terus ada motor lain yang lewat. Tapi paling enggak yang di videonya penulis soal suara berisik matic itu mungkin bisa bandingkan lah gimana berisiknya motor penulis dalam kondisi oli mesin yang menurut penulis sudah mulai tidak layak dengan motor lain. Ada motor PCX, ada NMAX lain, ada Vario, ada ya macam-macam lah motor-motor yang ternyata mayoritas suaranya jauh lebih berisik dari motor penulis. Kalau ini saya bandingkan aja guys. Mungkin nggak akan kedengaran ya suaranya motor penulis ya, karena motor penulis ini senyap suaranya. Ini padahal pakai oli 10W40 ya, Fastron Techno. Nah yang di NMAX nggak ada sedikit berisik lebih, tapi yang nggak sampai yang kayak motor-motor lain. Ya untuk berikutnya ini NMAX masih tetap coba 15W50 dan dilihat nanti entah apa nanti harus upgrade ke berapa 15W60 atau enggak pakai olinya Ducati ya. Ducati kan cuma 15W50,
apa yang sampai 60 itu Porsche ya. Ya entahlah, masa nanti perlu yang belakangnya 60. Nanti kalau nggak gitu penulis coba pakai oli yang single grade. Single grade itu oli SAE 40 atau SAE 50, tapi penulis akan coba yang SAE 40 dulu. Karena rasanya di NMAX itu nggak bisa pakai oli jangka panjang. Daripada begitu sekalian aja pakai oli mineral, toh umurnya cuma berapa ribu, paling cuma 2000, 3000, 4000 maksimal ya. Wis ya apa, nggak bisa awet kayaknya kalau di NMAX karena ada fuel dilution. Ada yang menyarankan pakai apa, menghindari pakai pertamax lagi. Ya sudah, penulis sudah turuti, penulis mulai pakai premium. Sementara nggak ada masalah pakai premium, tenaga masih oke, RPM rendah masih oke, nggak ada macet-macet, mesin ya tetap masih jalan sempurna selama nggak habis isi bensin. Karena penulis pakai pro kapasitor, kalau habis isi bensin mesti aja apa, kayak tenaga turun gitu. Mungkin karena belum sempat kebus sama pro kapasitornya ya, masih harus nunggu beberapa kilometer, 20 km baru bensinnya ke bus lagi. Mungkin perlu pakai Semenite mungkin ya, tapi penulis nggak tahu lah. Kalau Semenite kan lebih efektif dalam meningkatkan oktan bensin. Mau bahas apa lagi? Oli mesin. Jadi karena adanya fuel dilution itu, oli di NMAX itu kan nggak bisa awet ya. Percuma pakai oli sintetik, percuma pakai oli yang awet-awet, karena yaitu fuel dilution itu membuat oli jadi lebih cepat encer. Encer itu bukan berarti makin kencang, bukan berarti makin bagus, karena ada batas perlindungan minimal dari oli. Kalau itu sudah kelewati, performa malah turun. Jadi ya perlindungan mesin jadi berkurang. Kalau perlindungan mesin jadi berkurang, misalnya karena apa, logam dengan logam itu jadi lebih mudah bersentuhan, jadi lebih mudah bergesekan, ya jadi aus. Kalau aus ya komponennya jadi mudah oblak. Nah di NMAX itu masalah mesin ini contoh mesin yang nggak enak suaranya. Itu contoh apa, motor bagus olinya jelek ya, apa, dengan sampai lupa lagi bahasa apa. Wis pokoknya kalau ada fuel dilution itu nggak bisa awet lah, karena oli jadi makin encer. Karena oli makin encer itu kemampuannya nggak bagus. Karena oli itu bagaimanapun butuh kekentalan, terutama agar bisa melindungi mesin dengan baik. Ya kekentalan macam-macam bisa dilihat di video penulis yang lain yang soal share stability dan macam-macam lah. Yang jelas oli bawaan motor itu, yang maklum AHM Oil itu adalah oli yang kelasnya di bawah standar. Kalau pemilik motor Honda mungkin bilang oli SPX bagus. Kalau bilang SPX bagus, sekalian aja beli yang pabriknya, dari pabriknya apa, yang SPX itu kan Federal ya, pakai aja oli Federal, ngapain beli AHM. Tapi penulis sendiri di Federal juga nggak begitu apa mendukung ya, karena kan Federal itu cuma ngikutin permintaan konsumen. Oli kalian 10W30 penulis nggak rekomendasikan, karena pertama suhunya nggak sesuai, yang kedua biasanya kalau oli matic itu terlalu banyak aditif extreme pressure.
terlalu banyak aditif extreme pressure, ya otomatis olinya terlalu mengandalkan aditif tersebut, jadi kemampuan olinya sendiri rendah, terus dikatrol dengan aditif tersebut. Suara mesinnya halus juga nggak langsung, nggak mulai dari RPM paling rendah, tapi kalau sudah dipakai kencang atau sudah mulai panas mesinnya, nah itu jelek itu. Nah, jelek kenapa? Ya karena kalau belum ada panas atau dingin, kemampuan olinya belum muncul. Wah, lampu merah lagi. Ini penulis sering jengkel nih. Lampu engine light ini sering menyala, ini nggak tahu kenapa ini. Biasanya ya penulis matikan, penulis nyalakan lagi selagi jalan gini. Ya terus jadi di NMAX itu nggak bisa ya pakai lama-lama kan ada fuel dilution. Fuel dilution merusak oli ya, walau olinya pakai mahal, pakai bagus sekalipun, pakai yang super awet sekalipun, tetap nggak bisa karena sumbernya dari fuel dilution. Nah, fuel dilution ini akan terjadi lebih mudah bila kekentalan olinya kecil. Jadi kalau olinya pakai 10W40 bakal lebih mudah lebih mudah kena fuel dilution, bakal terjadi lebih parah. Jadi penulis nggak akan pakai yang 10W40 karena alasannya fuel dilution. Terus kedua, dari sisi yang 15W50 nya aja sudah terbukti masih kurang kental. Terus yang ketiga, pakai 15W50 pun ternyata nggak mengurangi performa. Terus yang keempat ya, yang 15W50 lebih murah. Kalau 15W50 itu 59.000, kalau yang 10W40 itu 70.000 lah, lumayan lah, beda 11.000 ya. Lebih murah juga sih dari Yamaha Super Max. Nggak pernah beli di pasaran, tapi kalau lihat di online ada yang jual 61, resminya ya 61 ya. Kalau di dealer Yamaha pastinya ya segitu juga. Rugi juga ya, harus ganti oli gitu, oli jelek. Nah, penulis berencana ini mau eksplorasi oli apa aja nanti, kalau ganti oli berikutnya penulis masih coba dulu yang 15W50. Soalnya kan yang sebelumnya itu masih campuran oli jelek. Nah, menurut penulis setelah pakai sekitar 700 km-an itu oli masih termasuk fresh ya. Jadi istilahnya semacam dengan di flus, di FLUS, di flushing, di kocok-kocok. Ya kalau penulis nge-flash itu ya tentunya nggak pakai oli jelek, nggak pakai bahan-bahan yang nggak jelas, ya jelas nggak pakai minyak tanah, nggak pakai solar. Untuk apa pakai minyak tanah sama solar? Toh penulis sudah pakai minyak goreng. Minyak goreng itu kemampuan pelarutnya bagus, mesin bongkar pasti jernih. Kalau ya malu kan dibongkar keraknya di mana-mana kan. Nah terus kalau yang motor lain apa? Kalau Honda itu menurut penulis Honda Beat, nah, itu cocoknya pakai 15W50. Kalau 10W40 rasanya masih terlalu encer ya. Beda dengan ini yang motor ini Annex S2. Jadi kalau di Honda Beat pakai 15W50
nggak terasa terbebani tuh. Penulis pernah jalan ya di sepeda jalan 100, gaspol, duduk tenang sambil nyender, tangan kiri di apa, di bekel belakang, di handlebar belakang, nyantai nyapunya nyenging gitu, halus halus suaranya mesin, nggak kasar. Aduh, lupa ngisi bensin. Ya wis, ya sudah. Jadi Honda Beat itu cocok pakai 15W50. Suara mesin halus dan nggak terhambat. Dipakai kencang masih enak. Kalau pakai 10W40 mungkin masih ada kasar-kasarnya dikit ya, perkiraan penulis. Jadi kalau dari sisi teknologi itu Honda Beat itu teknologi mesinnya kira-kira di bawah Suzuki Spin lah. Gapnya masih sama. Suzuki Spin itu cocoknya juga 15W50. Kalau pakai 10W40 itu cuma umur beberapa hari aja sudah akan muncul suara kasar-kasarnya. Jadi penulis membedakan oli itu cocok atau enggak dari dua hal ya. Kalau terlalu kental itu tarikan terasa menurun drastis. Kalau terlalu encer itu dalam beberapa hari oli itu sudah nggak layak. Jadi dalam beberapa hari suara mesin sudah mulai kasar, nggak sehalus waktu pertama habis ganti oli. Itu aja sih prinsipnya. Ya tentu harus bisa bedakan ya halus sama kasarnya gimana ya. Harus terbiasa pakai oli bagus dulu. Kalau kebiasaannya pakai AHM oil atau Yamaha Loop ya mungkin setelah dipakai 5000 km masih halus ya, karena kebiasaannya pakai AHM oil sama Yamaha Loop, oli jelek di bawah standar. Banyak loh yang masih menganggap Yamaha Loop dan AHM oil itu oli bagus ya, terutama karena mereka cuek dengan suara kasar mesin ya. Dan ya kebetulan ada yang ngomong kan, penulis kan sebelumnya posting soal motor NMAX penulis itu kalau siang tenaganya lebih besar dari malam hari. Jadi kalau malam hari 0-100-nya lebih pelan, kalau siang hari 0-100-nya lebih cepat. Nah itu ada yang ngomong, kebetulan punya NMAX juga. Motorku sama aja sih, kalau sampai beda itu berarti ECU-nya yang lagi ada rusaknya. Jadi motor penulis dituduh rusak. Ya oke lah. Penulis coba tanya, itu motornya apa mas? Terus olinya apa? Dijawab, motornya Yamaha NMAX, olinya oli rekomendasi, kulannya kulan rekomendasi ya. Nah dari jawaban itu iya pantas lah kalau siang dan malam nggak ada bedanya. Lawang performanya motor dikebiri sama oli mesin, dikebiri sama kulan. Oke lah, anggap aja kulan itu nggak terlalu pengaruh. Mungkin cuma kalau sudah jalan sekitar 10 km lebih baru terpengaruh ya. Kalau siang-siang panas. Nah, yang penulis curiga ya malu itu. Tadi aja lihatlah, yang tadi kan penulis sempat jejer sama PCX. Nah itu kalau motor olinya bagus, ini kondisi malam loh, padahal maghrib lah, 6 jam setengah 6 sampai jam 6. Udara itu kan harusnya udah dingin ya. Kalau udah dingin itu kan kekentalan oli itu kan makin bertambah. Jadi lihat aja kan suhunya 10W30 itu sampai 30 derajat, 20W50 itu sampai 50 derajat. Nah kalau siang 50 derajat, kalau malam 30 derajat, ya anggap aja gitu. Harusnya oli 10W30 itu suara mesinnya halus. AHM oil itu kan yang dipakai di PCX ya, itu kan 10W30. Harusnya malam begini halus suara mesin. Tapi kok kasar, kenapa? Ya karena olinya sudah dirusak,
sudah rusak dan kualitas olinya di bawah standar, jadi dipakai 500 km sudah rusak. Ya kayak gitulah. Ya yes, pokoknya penulis intinya itu kalau mempertimbangkan soal oli itu wajib memperhatikan kasarnya suara mesin. Jangan sampai top speed turun. Kalau top speed sudah turun itu artinya olinya kacau, nggak karu-karuan. Ya sudah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.